Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut. Sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Yang kedua, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Yang ketiga, untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada publik, saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap
beribadah. Solidaritas. Dari awal-awal Desember virus ini sudah muncul, tapi karena kita sepengetahuan saya dan teman-teman, ini mungkin virus biasa, mungkin seminggu atau 2 minggu udah selesai. Ternyata sepanjang perjalanan yang kami perhatikan, situasi semakin kurang kondusif. Sampai akhirnya pas diumumin di Januari, kalau nggak salah Januari awal, kalau itu tertular antara manusia ke manusia. Nah itu aku rada sedikit lebih hati-hati. Itu aku benar-benar udah setiap keluar pasti pakai masker kemana-mana, tapi tetap tidak takut. Tetap maksudnya ke tempat umum masih rame orang, masih biasa aja lah. Tapi orang yang waspada pakai masker tuh lebih banyak. Saat lockdown itu baru Mbak mulai, wah ini kenapa nih, terus makin lama nyentuh 100, terus nyentuh ribuan, baru kami mulai, aduh gimana ya, bisa pulang nggak ya, berharap dievakuasi, makanan soalnya kan juga supply-nya dikit ya, mau keluar juga rebutan sama orang, bisa dapat paling cuman ya sekantung plastik, begitu-gitu loh. Mereka sudah juga menyediakan masker, lalu juga dicek suhu tubuh, terus keluar juga kalau ketika kita ketemu sama security-nya atau bibi, kita manggilnya Syukur dan Ayah, tapi kalau ini kita manggilnya kayak bibi atau paman, mereka pasti kalau papasan sama kita, jangan lupa maskernya, kalau ada yang nggak pakai masker gitu misalnya. Tindakan mereka tuh cepat, terus segala informasi juga diberitahu ke kami, jadi kami tahu apa yang terjadi, terus kayak walaupun warga-warganya banyak, dan mereka juga panik, mereka masih bisa mengkontrol. Kami melihat dari media, terutama dari media mainstream di Indonesia, bahwa Presiden sudah menetapkan bahwa warga WNI di Wuhan akan dievakuasi. Wah, itu luar biasa itu. Itu bahagianya luar biasa kami. Melihat yang ngejemput kita pakai baju Minion seperti kita kayak hama gitu, itu awalnya merasa sedih, tapi setelah kita tahu gitu ini standar WHO gitu, terus melihat mereka pilotnya menyambut, bapak-bapak TNI-nya, kayak Menkesnya, semuanya kayak Menlu-nya, BNPB-nya, semua yang ada di sana itu sangat ngebuat kita tenang, menyemangati kita, tim psikologinya kita selalu hadir di Natuna apa segala macam. Itu saya udah dari kalau ada kata lebih dari terima kasih saya bisa ucapin deh. Hebat banget, dan diskusi dan kerja sama pihak satu sama lainnya yang itu juga sangat, koordinasinya juga keren sih menurut saya. Soalnya buktinya aja kita sudah bisa. Setiap pagi jam 5 kita harus diwajibkan buat bangun dan kita olahraga. Setelah olahraga kita harus sarapan. Setelah sarapan itu ada pengecekan suhu tubuh. Waktu awal-awal datang tuh kita nyuci pakai sendiri, Pak pakai mesin cuci dong, langsung besokannya ada mesin cuci. Pak kita butuh hiburan ini, besok disediakan apa karaoke, pingpong, badminton segala macam. Jadi mereka tuh bener-bener ngebuat gimana caranya kita supaya nggak stres, bahagia. Para petugas kesehatan dari Kementerian Kesehatan itu memberikan vitamin C, vitamin yang kita butuhkan. Kita butuh apa yang kita rasakan, keluhan apa sakit yang kita rasakan, diutarakan lalu mereka akan cari solusinya. Senang bisa ketemu keluarga, pagi sudah sehat kan, sudah dipastikan sehat, bisa ketemu keluarga, ketemu teman yang lain, dan lebih aman lah daripada di sana. Udah bisa ketemu keluarga kan pasti udah senang sekali, karena kalau di Wuhan kan kita sendiri, tidak ada keluarga, bikin keluarga panik takutnya. Tapi alhamdulillah setelah saya pulang ke rumah, mama sama papa, keluarga semuanya